Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama aku, YouTuber favorit kalian. Nama aku Ira Nonandale. Dan tahukah kalian, ketika kalian menemukan video ini, itu bukan suatu kebetulan, tapi alam semestalah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini Kak Ira mau kasih kalian tips gimana caranya memanifest dengan lebih cepat. Bahkan berkali-kali lebih cepat. Ini saya bukan ngomong cuma sekedar janji kosong doang, enggak. Ini memang kenyataannya dan ini memang benar-benar real. Bagaimana caranya agar kita bisa memanifest sesuatu jauh lebih cepat dari biasanya. Nah, kebetulan hari ini tuh tanggal 31 Desember, ini adalah akhir tahun tapi kalau kamu menonton video ini di tanggal mana aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kalau kamu menonton video ini, aku berharap bahwa kalian bisa berjanji ke diri sendiri bahwa hari ini adalah hari terakhir dengan kamu memiliki pribadi yang lama dan dengan cara berpikir yang salah. Kamu harus berjanji bahwa kamu yang dengan pribadi yang lama ini, yang suka berpikir dengan cara yang salah ini, itu sudah kamu kubur dalam-dalam, sudah kamu tinggalkan kepribadian seperti itu, cara berpikir seperti itu juga sudah kamu tinggalkan di hari ini juga. Kenapa? Karena cara berpikir kita yang salah itu yang membuat kita selalu memanifest sesuatu yang salah. Kita selalu menarik sesuatu yang nggak kita inginkan ke dalam hidup kita. Makanya saya bilang tadi bahwa pribadi yang lama yang mana kita itu selalu berpikir dengan cara yang salah, itu ditinggalkan, dikubur dalam-dalam hari ini juga. Dan setelah menonton video ini atau besok ketika kita bangun dari tidur, kita harus pastikan bahwa kita adalah pribadi yang baru dengan cara berpikir yang benar. Nah, yang dimaksudkan sama Kak Ira cara berpikir yang salah itu adalah yang mana kita itu selalu berpikir tentang masa lalu kita. Kita selalu mengingat tentang masa lalu kita, ya kan? Mungkin ada pertanyaan dari kalian yang mengatakan bahwa, Kak, kalau nggak berpikir masa lalu, ya nggak mungkin dong, ya kan? Karena setiap kita itu punya masa lalu, dan kadang kita tuh nggak sadar, kita selalu berpikir tentang kejadian-kejadian yang sudah lewat. Nah, itu dia yang saya bilang pribadi yang lama dengan cara yang berpikir yang salah dan mengiyakan saja sesuatu yang salah dan gak bermanfaat buat kita. Kalau dipikir-pikir, berpikir tentang sesuatu yang sudah lewat, itu keuntungannya apa? Dan apalagi kalau kita berpikir tentang masalah, tentang sakit hati kita, tentang bagaimana kita difitnah, atau tentang keputusasaan, tentang penolakan, tentang perselingkuhan, tentang cinta kita yang kandas di masa lalu, itu gunanya apa? Nggak akan berfaedah dan nggak akan bermanfaat juga. Yang ada, kita akan semakin sakit hati, vibrasi kita juga jadi turun, dan kita akan menarik hal-hal yang seperti itu juga tentang kesialan-kesialan di masa lalu kita, tentang masalah-masalah kita di masa lalu kita. Karena kita tahu kalau kita sudah belajar the law of attraction ataupun the law of assumption, kita tahu bahwa apapun yang kita pikirkan itu yang kita tarik. Ya kan? Jadi kembali ke awal tadi saya bilang bahwa anggap aja ini adalah, dan ini memang kebetulan tanggal 31 Desember ya, akhir tahun. Anggap aja hari ini setelah kamu menonton video ini, kamu harus berjanji ke diri kamu sendiri bahwa pribadi saya yang dulu, yang lama dulu, yang sedikit-sedikit saya suka galau, suka kecewa, suka menyalahkan ini, suka berpikir tentang masalah, cara berpikir kita yang selalu berpikir tentang masalah, berfokus tentang masalah, itu harus dikubur dalam-dalam. Kita buka lembaran baru.
Satu-satunya jalan agar kita bisa memanifest dengan jauh lebih cepat itu hanyalah dengan kita tuh berfokus pada apa yang kita inginkan, berfokus pada ke depan. Tidak perlu kita berfokus tentang masalah. Untuk apa? Karena kalau kita berpikir tentang masalah, sekali lagi, kita akan memanifest masalah. Tapi kalau kita berpikir tentang masa depan, tentang apa yang belum kita dapatkan, tentang mengisi sesuatu dari yang tidak ada itu menjadi ada, fokuskan itu. Isi pikiran kita dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita berani mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam pikiran kita, maka realita yang bergerak juga akan seperti itu. Dari yang tidak ada akan menjadi ada. Tidak akan mungkin di realita itu dari yang tidak ada menjadi ada kalau tidak diawali dengan berpikir. Satu-satunya jalan untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada adalah dengan mengadakan terlebih dahulu sesuatu yang tidak ada itu di pikiran kita. Saya contoh, kalau kita ingin ada perubahan pada sikap seseorang, jangan mengeluh tentang sesuatu yang tidak ada. Maka atau sesuatu yang nggak kita inginkan itu. Contohnya kayak mungkin dianya yang cuek atau mungkin dia yang suka selingkuh. Kalau kita berfokus tentang, dia tuh selingkuh terus dari aku, terus dia itu benci banget sama aku, atau kok aku rezeki aku segini-gini aja ya, kok dia pelit banget ya sama aku kayak gitu. Kalau kita terus mengulang-ulang pemikiran yang seperti itu, yang mana kejadian itu sudah lewat sebenarnya ya, kita hanya akan mendesain masa depan kita, mendesain realita kita itu berulang seperti masa lalu kita itu. Karena pikiran kita itu adalah mesin pencipta realitas sebenarnya. Yang seperti magnet yang akan menarik realita kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan sikap orang ke kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita yakini tentang sikap orang tersebut. Atau rezeki, misalkan uang yang datang ke kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita yakini dan sudah sesuai dengan apa yang selalu kita fokuskan, yang kita pikirkan gitu. That's why kenapa orang menerapkan law of attraction itu selalu nggak cepat manifestnya, nggak bisa cepat ya, karena kita itu membagi fokus kita itu dengan masalah, dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. That's why nggak bisa lebih cepat, nggak bisa cepat berkali-kali lipat, atau nggak bisa cepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pikiran kita itu sebaiknya dikosongkan dan berpikir seadanya, berpikir saja tentang sesuatu yang kita ingin itu kita tarik, atau berfokus tentang sesuatu yang kita ingin itu kita manifest gitu, kita ingin itu terjadi dalam hidup kita. Mending kita fokuskan pikiran kita tuh ke situ aja, karena memang toh itu juga menguntungkan karena kita bakal memanifest tentang itu gitu. Jadi cara agar kita itu bisa memanifest dengan lebih cepat itu adalah dengan tidak memfokuskan diri kita tuh ke masa lalu. Anggap aja kita tuh baru terlahir kembali seperti seorang bayi. Seorang bayi tuh gak ada masa lalu. Ketika mereka belajar berjalan dan ketika mereka jatuh, mereka akan bangun dengan tersenyum gitu kan. Dan kejatuhan mereka tuh akan membuat mereka semakin semangat untuk ya bergerak menjadi orang yang bisa melangkah seperti orang dewasa layaknya, ya kan? Kalau kita memposisikan seperti seorang bayi yang mana dia nggak berfokus tentang betapa sakitnya jatuh, kita tetap selalu berpikir bagaimana caranya bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depannya, ya kita akan mendapatkan hal yang kita yakini itu, gitu. Jadi yang bisa saya katakan di video kali ini adalah mari kita terlahir kembali. Anggap aja hari ini adalah hari terakhir sebagai pribadi yang suka berpikir negatif, selalu berpikir tentang masa lalu. Sebenarnya boleh sih berpikir tentang masa lalu, tetapi tentang sesuatu yang membahagiakan. Karena kalau kamu mau bahwa kejadian itu terulang lagi, ya silakan dibayangin aja, dan semua yang bakal kita bayangin itu pasti akan terjadi. Nah, itu dia video aku
Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Like video ini, subscribe channel ini. Akhir kata, saya Ira Nunandale, YouTuber favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!